Shalom, selamat pagi keluargaku. Renungan firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Daniel pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-24. Demikian firman Allah. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Haleluya. Keluargaku, pagi ini saya akan tetap berbicara tentang berakar di dalam iman kepada Allah. Saudara, ayat yang tadi kita baca ini bercerita tentang kisah kehidupan dari seorang anak Tuhan bernama Daniel. Saudara, Daniel telah menunjukkan bagaimana imannya kepada Allah, kepercayaannya kepada Allah betul-betul berakar kokoh, betul-betul tertanam teguh. Karena bagi Daniel, Allah adalah segala-galanya. Keluargaku, sama seperti kita, orang-orang yang percaya kepada Allah, orang-orang yang menaruh pengharapan kepada Allah, maka seharusnya hidup kita berakar di dalam iman kepada Allah. Bapak Ibu keluargaku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berakar di dalam iman yang kokoh kepada Allah, maka kita akan menikmati berbagai mujizat dalam kehidupan kita. Kita akan menikmati berbagai anugerah Allah yang melimpah. Tubuh, jiwa, roh kita terpelihara dengan Allah. Saudara, kita melihat bagaimana Daniel sekalipun dicurangi, sekalipun Daniel ingin dibinasakan dengan berbagai cara, dengan berbagai hal yang mungkin orang lain sudah rencanakan, tetapi karena Daniel imannya berakar sungguh di dalam Tuhan, maka tubuh, jiwa, rohnya terpelihara dengan baik. Keluargaku, pagi ini rindukah engkau, maukah engkau tubuh, jiwa, rohmu terpelihara dengan baik? Maka pagi ini saya mau katakan, kita harus seperti Daniel yang berakar imannya di dalam Tuhan. Saudara, pertanyaannya pagi ini adalah, Pak Pendeta, bagaimana saya menunjukkan sikap bahwa saya sebagai orang-orang yang rindu imannya berakar di dalam Tuhan? Apa yang harus saya lakukan supaya iman saya berakar di dalam Tuhan? Saudara, kita akan belajar dari Daniel pagi ini. Ada satu ayat yang sangat berkesan bagi kita, dan sebagai anak-anak Tuhan ada satu ayat firman Tuhan bagaimana Daniel mengikrarkan, memproklamirkan imannya melalui perbuatan yang nyata. Saya baca dalam Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Allah. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, ini ayat firman Tuhan yang dahsyat. Ini merupakan sikap dan tindakan Daniel yang membuktikan bahwa imannya berakar di dalam Tuhan. Saudara, apa yang Daniel lakukan? Saudara, di ayat 11 dikatakan bahwa ketika sudah jelas Daniel mendengar ada perintah bahwa dia tidak boleh berdoa meminta kepada siapapun kecuali kepada raja, tapi Daniel tetap melakukan kebenaran. Dia tetap berdoa kepada Allahnya. Dia tetap menghampiri Allahnya 3 kali sehari. Saudara, ini adalah ciri orang yang imannya berakar di dalam Tuhan. Yang pertama, Daniel berani melakukan kebenaran di tengah-tengah kesulitan yang ada. Daniel tetap melakukan kebenaran firman Allah. Daniel tetap melakukan hal yang benar
benar, sekalipun mungkin tantangan di hadapannya. Keluargaku, sidang jemaat Tuhan, kalau kita mau berakar di dalam Tuhan, pastikan kita tetap melakukan kebenaran apapun tantangan yang ada di hadapan kita. Jangan pernah kita mengingkari kebenaran, jangan pernah kita mendustai kebenaran, tapi kita harus hidup di dalam kebenaran dan melakukan kebenaran, sekalipun mungkin situasi dan kondisi tidak mendukung kita melakukan kebenaran. Saudara, Kristus Yesus adalah sumber kebenaran. Iblis adalah bapa segala pendusta. Mari kita proklamirkan kepada dunia bahwa kita bukan anak-anak iblis. Kita adalah anak Bapa di sorga yang hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, saudara, dalam ayat 11 dikatakan, Daniel 3 kali sehari berlutut. Saudara bisa bayangkan 3 kali sehari seperti biasa dia lakukan. Saudara, orang yang berakar imannya di dalam Tuhan, maka yang kedua saudara, dia mendisiplin dirinya, mendisiplin tubuhnya, mendisiplin seluruh aspek hidupnya untuk mencari Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara, orang yang berakar di dalam Tuhan, orang yang berakar kuat di dalam Tuhan, maka dia akan mendisiplin dirinya, tubuhnya untuk mencari Tuhan. Saudara, sebagai manusia tubuh kita lemah, tubuh kita mungkin capek, tapi orang yang imannya berakar dalam Tuhan, dia akan mendisiplin tubuhnya, dia akan melatih tubuhnya untuk terus mencari Tuhan. Dia akan mendisiplin dengan rutin, dengan haus, dengan rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Orang yang berakar kuat, dia akan mendisiplin dirinya untuk mencari Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, dikatakan Daniel 3 kali sehari dia berlutut, berdoa dan memuji. Saudara, orang yang berakar kuat imannya kepada Tuhan, maka gaya hidupnya suka memuji dan memuliakan Allah. Haleluya. Sebagai orang-orang percaya yang imannya berakar teguh dalam Tuhan, maka mulutnya, hatinya mengagungkan Tuhan, mulutnya, hatinya memuliakan Allah. Apapun yang dia lakukan untuk kemuliaan Allah. Pagi ini, keluargaku, engkau rindukan bagaimana berkat Allah mengalir dalam kehidupanmu. Engkau merindukan tubuh jiwa rohmu terpelihara seperti Daniel. Saya mau katakan, milikilah iman yang berakar kokoh di dalam Tuhan. Lakukan firman Tuhan tadi, lakukan 3 perkara ilahi tadi, maka Allah akan memberkati kita semua. Shalom, Tuhan memberkati kita. Haleluya.